Halo, Ya, dengan siapa namanya? nama gue Jason, umur 24. Oke, Sekarang gue punya agency ads. oke, MRR kita sekarang di 110 juta per bulan. oke, Cuman satu karyawan, gajinya masih UMR buat editor. oke, Jadi semuanya bersih dan gue ambil gaji sekitar 10 juta. oke. Jadi gue ada dua pertanyaan sih. Boleh. Kan personal goal gue sebenarnya maunya ke 500 juta sampai 1 M per bulan ya, profit. Oke, Tapi gue cukup yakin dengan agency model ini nggak scalable. oke, Dan gue nantinya mungkin maunya ke edukasi seperti yang webinar dan maksudnya ngajarin UMKM gimana cara dapetin omset setinggi-tingginya di online gitu ya. oke, Nah, gue tuh bingungnya pertama dengan profit gue yang sekarang ini, gue harus ngapain profitnya, uang profit company gue. Yang oke, kedua, am I on the right track kalau gue jalanin edukasi lama-lama tuh kayak arahnya bukan agency doang ke edukasi juga gitu loh. oke. Dan apa sih perspektif lu? Kan lu juga pernah ada agency ads ya Ya, dulu. Terus kayak gue juga yakin lu pada dapetin tiba-tiba uang yang lumayan banyak dan lu bingung mau ngapain gitu loh. oke. Nanti gue juga ada pertanyaan buat portfolio gue sih, maksudnya keuangan gue gitu loh. Jadi ada satu dari sisi bisnis dan keuangan gue juga. Apa keuangan gue ngomong juga sekarang atau nanti? Apa? Sorry nggak kedengeran. Dari keuangannya apa? Jadi Pertanyaan. kalau keuangan sekarang, uang gue sih sekarang ada 1 eman, Ya, dua liquid. ratus dana darurat. Ya liquid. Sorry nggak liquid, setengahnya liquid. Oke. Jadi 200 Dijabarin dana coba. darurat, 200 dana darurat, 200 saham BCA BBRI doang, terus 50 BTC, terus sisanya cash. Berapa Ya cash ini BT-nya yang gue berapa? cuma 50 juta. Oke. Nah gue Sisanya bingungnya ini cash. alokasi gimana? Ya cash, sisanya cash. Cashnya itu Oke. yang gue bingung sekarang mau diapain. Berarti ada sekitar 650 juta ya cashnya. Hmm, Oke. hmm. Itu dari retain earnings dari bisnis ya berarti ya? Ini retaining sama dulu gue pernah kerja di luar negeri, jadi dolar juga. Ya. Bisa gue simpan di dolar, jadi belum gue apa-apain. Coba dideskripsiin dulu agency ads-nya ini apa? Karena agency ads kan luar luar biasa luas ya. Iya betul Ini betul betul. niche-nya di Jadi mana? gue bantu Shopee dan TikTok sih. Oke, Shopee untuk dan TikTok. Jadi biasanya orang-orang yang stuck di seratusan ke atas baru gue bantu. Jadi mereka mau ke 500 juta, mau ke 1 M baru gue bantu. Bukan yang middle low tapi middle up. oke, apa aja atau Terus lu gue terima minta semua kliennya? Bebas. enggak jadi gue sortir. Jadi gue sortir, gue lihat datanya mereka dulu, gue bikin qualification call. Kalau mereka memang omsetnya oke, terus ownernya oke, produk marginnya oke, baru gue terima. Jadi Oke. memang middle high lah gitu loh. Oke. Agency ya. Monthly recurring revenue 110 juta. Ini kan pertanyaannya gimana caranya ini di scale ke 500 juta gitu kan? Ya. Oke, yang pertama, offer lu apa untuk agensinya? Kita bedah satu-satu dulu. Offer Offernya apa? offer gue sebenarnya purely ads. Tapi memang bedanya gue dan agensi lain itu gue involve banget ke bisnisnya. Makanya di market gue bisa charge 2 kali lipat dibanding agensi-agensi yang lain. Jadi Oke. memang klien gue tuh nggak banyak, nggak sampai 100, 200, cuman paling ya 10 sampai 15 doang. Oke. Tapi capacity-nya itu yang bermasalah. Makanya gue bilang gue pikir agensi ini nggak scalable. Gini. Lu baru 10 sampai 15 kan agensi di Indonesia ada banyak ya. Ada yang paling Betul, besar betul. tuh yang masih di own sama Goto juga. 10 sampai 15 ini belum ketemu cap-nya. Karena Betul. kenapa? Lu cuma punya satu karyawan dan lu basically kerja sendiri. Berarti lu nge-handle 10 sampai 15 klien sendiri. Ya, Lu jadi AR-nya kan untuk itu semua. Oke, jadi kan bisnis capital alokasi ya. Pertama, penggunaan duit itu udah pasti recruiting. Lu coba cari dari agensi lain ya. Yang pertama lu cari itu harus account relation. Buat nyari klien sama buat maintain klien. Itu dulu. Waktu lu cari waktunya untuk bisa di free time-nya ya. Itu harus yang pertama lu sorry. lakukan dengan cash lu. Ini masih bisa di scale kok. Ini sampai 50 klien masih bisa kok. Ya. Jadi kalau dari 10 sampai 15 110 juta, 50 klien bisa 500 juta gitu. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, offernya kan tadi apa? Gimana caranya lu refine offernya lagi biar orang lebih tahu? Cuman kayaknya problem lu itu bottleneck. Kita harus lihat bisnis itu kayak sistem gitu loh. Betul. Bottleneck dari bisnis lu itu apa sebenarnya? Kalau dari sini gue lihat Sebenarnya bottleneck dari bisnis lu adalah eksekusi, yaitu lu kurang orang. Ya lu pertama yang lu lakukan ya,
mungkin sampai bulan depan, sampai 2 bulan ke depan adalah full setiap hari lu harus melakukan recruiting. Jadi skill yang lo harus upgrade ini recruiting, karena bottleneck lu satu karyawan dan diri lu sendiri. Ya, itu yang Tapi pertama. eh, Kedua, leads-nya sorry. dapat dari mana? Leads dari sosmed, semua sosmed. Organik. Organik semua. Oke, apa yang lo bikin dengan organik ini? Lo bikin konten YouTube, berarti? TikTok, Instagram, iya, semua TikTok, semua edukasi. Oke, lo bikin dari edukasi, terus funnelnya dia ngapain? Dari edukasi ini dia kemana? Dia edukasi, dia bisa ke WhatsApp atau ke website gue langsung bisa buka call. Dia edukasi, website, buka call. Ya, Lo udah explore paid traffic belum? gue mau explore pay traffic, tapi masalahnya agency gue cap. Masalahnya tadi kan lu bilang mau recruiting. Gue mau Ya, rekrut, cuman masalahnya gue ngerasa buat cari orang yang benar-benar pas buat specialty ini agak niche. Dan gue takutnya turnovernya tinggi, jadi pas gue ngajarin gak lama mereka keluar, gak lama mereka keluar, gak lama mereka keluar gitu loh. nah itu kan berarti lu punya, oke. Lu berarti sebenarnya udah kepikiran nih buat paid traffic dan lain-lain, cuman lu nggak bisa scale ini kan? Di atas 10-15 klien udah mentok kan, basically. Oke, lu Yes, jadi kekurangan gue skill supply namanya cloud belum. manajemen. Lu harus hire satu COO yang pengalaman di sini. Lu fokusnya ya cari lead saja. Karena gini, waktu orang kan 24 jam. Ya. Ya, Lu harus bisa cari apa yang highest leverage di waktu lu. Leverage paling yes. tinggi di waktu lu adalah ngurusin ini kan, benerin offer lu sama cari leads ya kan. Bahkan agency nomor 3, servicing, itu bisa orang lain. Lu harus cari yang mana nih, yang bikin duit tuh yang mana, di sebelah mana yang bikin duit. Oke? Jadi jangan pikir kayak, oh nanti diajarin sebentar dia turnover. Berarti kan satu, manusia kan bergerak sama insentif. Lu kasih insentifnya kurang berarti. Either gaji lu kurang, kualitasnya kurang, pasti ada skill yang lu missing di sana. Jadi jangan kira bahwa, oh nggak bisa kalau gue cuma ngajarin sedikit, orangnya ntar keluar. Itu skill issue namanya. Kalau lu cari operator yang jago, dia bisa beresin itu semua. Jadi first hire lu, operator lu cari yang gede aja gajinya 30 juta plus. Suruh dia yang bikin hiring semua. Karena lu masih ada cash flow kan, lu masih dari 60 juta dari cashnya masih bisa direinvestasi di bisnisnya. Lu harus cari orang yang gajinya besar dulu. Itu pertama. Jadi dimuntahin sampai muntah ya, ditaruh Yes, gitu dulu ya. betul. Sampai muntah. Itu gua trademark harusnya itu kata-katanya sekarang. Sampai Jadi muntah ya, oke. ya, lu cari dulu COO. Itu pertama, ya. Tapi yang bisa skillnya sebenarnya AR ini kan lu tinggal cari nih ada agensi besar di Indonesia namanya XX gitu kan. Kalau agensi besar di Indonesia, biasa mereka punya banyak sub agency kalau lu perhatiin. Oke. Ini ada agency Iya. X, ini ada Y, ada Z. Nah, dari yang sub agency. Jadi dari yang kecilnya agency besar, lu hijack aja. Saya gaji lu berapa? 20 juta, gua gaji lu 40 juta pindah ya. Gitu. Cari I yang see. experience. Karena banyak orang lebih pintar dari lu di dunia agency. Lu harus bisa gaji yang Iya. lebih pintar dari lu. Karena skill lu itu harusnya difokusin 100% di tadi. Lu kenapa nggak setiap hari cuma ngedukasi buat nyari leads? Ngapain pikirin kliennya lagi? Biarin orang lain yang kerja buat kliennya. Ya? Tapi kalau leverage gue tuh di servicing, jadi maksudnya 10 klien ini semua bayar gue karena langsung gue yang servicing, dan itu kenapa mereka bisa bayar gue double. Ya servicing kan tapi lu bisa automate. Ya, lu bisa ajarin. Lu bisa bikin CEO ini shadowing lu kayak gimana gitu. Hmm, Mungkin bahkan ada yang lebih jago dari lu. Yang sekarang lagi ya. kerja di agensi-agensi besar. Hmm, Karena kan yang mereka nggak bisa lakukan, yang lu bisa lakukan adalah nyari kliennya. Lu jangan salah. Bukan di servicing kliennya, lu bisa nyari kliennya. Mereka nggak bisa. Apakah ada yang I lebih see. servicing klien jauh lebih jago dari lu? Banyak. Gajinya nggak Ya, nyampe 100 juta kok. ya. Jadi itu yang lo harus cari dulu orangnya ya. Banyak kok Hmm. sub agency yang lain yang besar-besar. Nah, kalau dari keuangan lu apa yang lu tanya? Gue bingung aja sih, maksudnya karena gue mau fokus, maksudnya gue mau optimize dua kan, satu portfolio gue supaya aman dan masih oke pertumbuhannya, Ya. tapi gue juga butuh eh gimana ya? Gue mau agresif tapi juga pasif, gue jadi agak bingung gitu loh. Uang gue mau diapain? Karena gue kan targetnya uangnya maunya jumlahnya besar gitu kan. Mau bangun wealth yang bener-bener enormous gitu loh. Jawabannya sabar dulu, gedein dulu ini kan. Lu gedein mesinnya dulu lah. Hmm. Lu nggak usah fokus di investasi. Itu hilangin aja semuanya, Berarti kalau jadi cash aja semua. Semuanya lu taruh di money jadi market fund aja, SM. Nah ini jadi apa? Ini sebenarnya bukan duit lu, ini jadi working capital aja.
Lu bisa besarin kok. Lu kalau dapat cash flow 500 juta sebulan, lu ngapain mikirin investasi di BCA? Iya Itu sih. kan 5 kali Jadi naiknya dari lu punya pendapatan bulanan. Lu udah punya mesinnya, cuman lu masih belum tahu lah cara bikin perusahaan gitu. Ini lu masih one man show. Lu tuh cuma hanya lu orang solo yang dapat duitnya banyak gitu. Tapi ya, bukan setuju. berarti lu orang yang capable untuk running sebuah company. Tapi lu harus bisa switch gitu loh ke running sebuah company. Gue di saat gue udah switching agency gue itu udah banyak orangnya. Ya, gitu. Yang kerjanya udah banyak. Itu kena capnya gue bukan kena cap karena cuma 10-15 klien. Gue kena capnya waktu itu COVID gitu. Itu ada extreme case di mana klien gue itu banyak yang jualannya offline waktu itu. Dan itu kena hit semua, kena hantam semua. Mereka nggak bisa bayar jasa gue rame-rame gitu. Jadi gue decide untuk tutup itu bukan karena gue ngerasa nggak bisa di scale. Tapi waktu itu emang di dunia ada extraordinary event. Nah kalau sekarang nggak ada kan. Dan ini lebih gampang untuk dieksekusi sekarang. Oke Jason? Berarti berarti uang profit gue masukin ke Money money market market fund. apa market fund. Ya, Oke. RDPU aja udah semuanya. Oke. Oke? Thank you. Oke.